Beberapa waktu belakangan ini sedang hangat satu topik, yaitu tentang metaverse. Namun, sampai sekarang masih banyak sekali yang mempertanyakan, metaverse tuh apaan sih? Memang masih banyak orang yang belum mengetahui tentang topik ini. Jadi, apa sih sebenarnya metaverse itu? Mudahnya, metaverse merupakan sebuah dunia virtual buatan yang menyamai bentuk dunia nyata. Seperti kita bisa berbelanja, bermain, maupun bekerja tanpa harus bertemu dengan rekan kita. Cara kerja metaverse ini bisa disamakan dengan game yang kita mainkan pada umumnya. Seperti contoh, Roblox, Gepetto, Cyberpunk 2077, dan lainnya. Namun alih-alih hanya melihat layar digital secara dua dimensi, metaverse ini bekerja menggunakan alat VR sehingga lingkungan yang kita lihat di metaverse akan terasa lebih nyata. Uang yang kita gunakan pun bahkan hanya sekedar koin mainan yang tak bernilai, melainkan uang asli seperti cryptocurrency dan blockchain. Oke, sekarang kita sudah tahu apa itu metaverse dan gambaran dasarnya bagaimana metaverse akan bekerja. Lantas, berapa pentingnya sih metaverse itu? Mengapa banyak orang membahas metaverse seakan-akan pengganti dunia nyata? Mengapa metaverse sangat penting untuk masa depan? Pada tahun 2007, organisasi Nirlaba Accelerating Studies Foundation merilis studi tentang metaverse. Dalam laporan tersebut menyebutkan ada 4 skenario yang diprediksi mungkin terjadi di masa depan, yaitu augmented reality, life-changing, virtual worlds, dan mirror worlds. Secara umum, adanya metaverse di masa depan dapat mengadopsi sejumlah pengguna. Dari segi kemampuannya menciptakan lingkungan dan ekonomi untuk semua orang yang terlibat di dalamnya terlepas dari lokasi mereka. Dengan pengalaman virtual tersebut, berpeluang merasakan pengalaman dalam berinteraksi dengan orang lain dan saling mengunjungi. Kapan metaverse diluncurkan? Konsep metaverse sebenarnya telah dikemukakan sejak tahun 1992 dalam sebuah novel yang berjudul Snow Crash, karya Neal Stephenson, di mana tokoh dalam novel tersebut berinteraksi dengan tokoh lainnya dalam sebuah dunia virtual. Seiring dengan berjalannya waktu, konsep metaverse ini telah banyak digunakan baik dalam dunia film, video game, cerita fiksi, maupun lain-lain sebagainya. Namun sayangnya, konsep metaverse ini belum dapat terrealisasikan dengan penuh dan sempurna. Hal ini dikarenakan konsep metaverse ini menurut definisi merupakan sebuah dunia 3 dimensi yang tak berujung, sehingga pertanyaan kapan sih metaverse diluncurkan belum mendapatkan jawaban yang akurat. Muncul dunia metaverse membuat profesi konten kreator mengalami pergeseran. Untuk itu, agar bisa bertahan di era metaverse, para kreator diharuskan bisa mengisi ruang virtual di internet, agar seseorang dapat membuat maupun menjelajahi ruang virtual bersama dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada di satu ruangan yang sama. Misalnya, seperti YouTube yang ingin menciptakan suasana hidup melalui metaverse ketika bermain game dengan lebih banyak interaksi antar pemain, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi para kreator. Namun, meskipun metaverse yang sangat menjanjikan memang menarik, akan tetapi karena masih amat baru, belum banyak yang bisa berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, bagi seorang kreator yang dapat mengikuti perubahan teknologi dan bertahan di era digitalisasi seperti ini akan sangat diuntungkan. Sebaliknya, kreator yang tidak bisa mengikuti perubahan teknologi yang terus terjadi secara bertahap tapi pasti akan mulai tersisihkan. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Metaverse adalah bukti nyata lahirnya sebuah teknologi mutakhir bagi masa depan umat manusia. Ruang lingkup perubahan ini untuk sekarang mungkin masih kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan perubahan ini akan mencakup secara global. Siap atau tidak, dari diri sendirilah yang menentukan untuk bersikap dengan cerdas, serta menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan dalam menyikapi perubahan. Disinilah peran penting konten kreator untuk memberikan informasi dan juga pemahaman tentang metaverse, sehingga orang-orang memiliki sudut pandang mereka tersendiri dan tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan teknologi. Mengambil dari sudut positif dan menetralisir hal negatif, sehingga kita dapat memanfaatkan perubahan tersebut dalam berbagai aspek kehidupan di masa mendatang.